Selamat sore Bapak Ibu Saudara, berjumpa kita di dalam seminar sore hari ini, seminar bisnis and faith, ya. Dan kita bersyukur kita boleh berkumpul, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya harap kita semua sore hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam seminar ini dengan kita naikkan pujian. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia yang berdosa, hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhanlah, ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup, ku mau hidup bagi Kristus. Oh, ku mau hidup, ku mau hidup bagi Kristus. Minta dengan kasih Lo Musa untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh berhimpun untuk bersama-sama mengikuti seminar untuk pengusaha dan juga profesional. Kami bersyukur untuk seminar yang pertama diadakan oleh bidang TI. Kami bersyukur untuk seminar ini. Dan kami berharap melalui seminar yang diadakan boleh menghimpun para pengusaha dan profesional bersama-sama bersekutu dan memiliki visi yang sama, yaitu memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang baru, khususnya para pengusaha dan profesional,
agar melalui seminar ini, persekutuan yang diadakan ini, mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Dan kami juga rindu bersama diberikan beban, dorongan untuk bersaksi, memberitakan Injil. Kami serahkan seminar yang diadakan pada sore hari ini, pakailah hambamu, Bapak Christian Kartawijaya, sebagai alat di tangan Tuhan yang efektif untuk menyalurkan akan berkat Tuhan, kesaksian di mana dari awal, pertengahan sampai akhir, biar Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan, berkat Engkau curahkan atas kami sekalian pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Amin. Terima kasih untuk Lo Musuh untuk doa pembukanya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya dengan Timotius yang akan memandu jalannya seminar dan talk show kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk kepada acara utama kita untuk seminar hari ini, saya ingin mengundang untuk Bapak Ibu Saudara yang ketika join pada Zoom ini belum sempat melakukan pendaftaran. Nah, saya undang untuk Bapak Ibu untuk mengisi sekali lagi ulang untuk pendataan yang akan di-share oleh teman-teman panitia melalui chat di room Zoom yang ada. Tujuannya apa? Bapak Ibu, kami ingin mengenal Bapak Ibu sehingga kami bisa melayani Bapak Ibu dengan lebih relevan lagi, dengan lebih tepat lagi. Maka izinkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum sempat untuk kemarin mengisi form pendaftaran, untuk saya mohon sekali lagi Bapak Ibu bisa mengambil waktu 1-2 menit ke depan untuk mengisi pendataan melalui link yang kami sudah share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai seminar kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengundang seseorang untuk membawakan kata sambutan. Beliau adalah ketua dari Bright Beast Fellowship yang memanitiai, yang menjalankan jalannya acara ini. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Pak Yoyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mewakili rekan-rekan pengurus dan panitia, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan dalam mengikuti rangkaian seminar ini. Saya yakin apa yang akan dibagikan oleh Bapak Christian Kartawijaya hari ini akan benar-benar bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Christian, sosok yang beberapa kali mendapat penghargaan Best CEO atau CEO terbaik di Indonesia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi, Bapak Ibu, dijalankannya seminar kita pada hari ini juga merupakan grand launching dari Bright Business Fellowship. Karena itu saya mengundang kembali Pak Yoyo sebagai ketua dan juga mengundang Pak Matinda sebagai perwakilan dari hamba Tuhan. Saya mengundang Pak Asna sebagai perwakilan dari majelis untuk meresmikan launching dari Bright Business Fellowship dengan menekan tombol untuk menyalakan bersama-sama lampu dari Bright Business Fellowship. Saya undang untuk Bapak-Bapak bisa maju ke atas panggung untuk menyalakannya bersama-sama. Oke, dengan demikian hari ini tanggal 5 Maret 2022 diresmikannya launching dari fellowship di bawah GKI Sunter yaitu Bright Business Fellowship. Boleh silakan Bapak-Bapak untuk menekan tombolnya. Baiklah, demikianlah dilancarkannya dan dilangsungkannya launching dari Bright Business Fellowship. Untuk Bapak-Bapak saya persilahkan untuk boleh kembali ke tempat duduk. Mungkin Bapak Ibu dari tadi bingung apa sih itu Bright Business Fellowship sampai diresmikan, sampai di launching dan seterusnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan singkat Bapak Ibu sebelum kita memasuki dan sebelum saya mengundang Pak Christian sebagai pembicara kita hari ini. Bright Business Fellowship simpelnya Bapak Ibu adalah sebuah komunitas bagi para profesional dan juga pengusaha untuk bisa sama-sama bertumbuh atau grow bright. This is the community for the businessman. Jadi adalah komunitas bagi pengusaha dan para profesional Bapak Ibu di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh untuk apa? Bertumbuh untuk menjadi terang dan garam. Sehingga kita bisa menjadi terang, bisa membawa impact bagi marketplace, bagi tempat kita bekerja, bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan bagi keluarga kita juga. Dan programnya sederhana Bapak Ibu, apa yang kita adakan melalui Bright Business Fellowship ini adalah sebuah relevant discipleship. Gereja kita, GKI Sunter adalah gereja disciple making church, kita memuridkan. Dan dalam konteks ini kita ingin fokus memberikan pemuritan bagi Bapak Ibu di dunia usaha, di dunia profesional melalui
Tiga program utama kami, sharing, training, dan mentoring. Di sana tempat buat sharing bahwa sering kali dunia usaha, dunia marketplace kita lonely, kita sendirian, tapi enggak lagi. Di sana tempat kita saling berbagi, tempat kita saling support, tempat kita saling mendukung. Ada yang butuh masalah, ada yang butuh mengembangkan usaha, butuh network. Di sinilah kita saling support satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan. Di sana tempat kita akan di training, terus improve, terus belajar, diperlengkapi untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan usaha dan pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dari sinilah tempat untuk kita mentoring. Jadi buat Bapak Ibu yang baru merintis, butuh mentoring, butuh pendampingan, disinilah tempatnya. Atau mungkin Bapak Ibu merasa, oh saya udah cukup sukses, gak butuh lagi mentoring. Mungkin Bapak Ibu bisa melayani sebagai mentor di fellowship ini. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu stay di sini sampai webinar ini sampai akhir sesi. Karena di akhir sesi nanti saya akan share, tunjukkan caranya bagaimana Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung dalam Bright Peace Fellowship ini untuk bisa bergabung dengan kami. Karena itu stay tune sampai akhir sesi ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita yang sangat spesial sekali pada sore hari ini. Beliau, Bapak Christian Kartawijaya, merupakan lulusan teknik sipil dari Universitas Trisakti, MBA dari San Diego State University, San Diego, California, USA, dan juga Master of Art in Christian Education di Southwestern Baptist Theological Seminary, West Fort, Texas, Amerika. Saat ini Pak Christian melayani sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Unike dan Sekolah Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus, juga merupakan anggota yayasan dari Saat atau Seminari Alkitab Asia Tenggara. Pak Christian juga merupakan ketua dari CPF, Christian Professional Forum National, yang berada di bawah naungan SMC atau Saat Ministry Center. Berkali-kali penghargaan diraih dan diterima oleh Bapak Christian Kartawijaya. Tahun 2007, beliau mendapat penghargaan Best CFO in Indonesia dari Finance Asia Hong Kong. Tahun 2016, 2019, 2020 mendapatkan award Best CEO in Indonesia dari Finance Asia Hong Kong, dari Leadership Award dari SWA Magazine, dan juga dari Economics. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Top Leader in CSR Commitment pada tahun 2018 oleh Indonesia CSR Society, Komite Nasional Kebijakan, Governance, and Top Business Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO atau President Director dari PT Indosemen Tunggal Perkasa TBK. Sebelumnya menjabat sebagai CFO selama 7 tahun pada perusahaan tersebut. Karena itu Bapak Ibu, expect excitement, expect kita bakal belajar banyak dari beliau. Mari kita sambut bersama-sama pembicara kita pada hari ini dengan tema Business and Faith, A Journey of Indonesia Best CEO. Mari kita sambut Bapak Christian Kartawijaya. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama dan hari ini hari yang spesial di mana saya bisa menyaksikan teman-teman profesional dari Bright Business Fellowship, ya. Tadi begitu diresmikan benar-benar sudah bright sampai nggak kelihatan tulisannya, ya. Jadi saudara, brightnya ini saya harap seperti itu, di mana terang Kristus yang bercahaya dan anggota-anggota anak-anak Tuhan di dalamnya hanya menjadi alatnya dan Kristus yang ditinggikan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya diminta untuk men-sharingkan tentang business and faith. Tentunya tidak mudah untuk men-sharingkan ini karena di dalamnya saya percaya sebagian dari saudara pernah bersinggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mungkin dengan saya ataupun dengan anak buah saya, dengan PT-PT di bawah Indosemen Group dan lain-lain. Dan saudara mengatakan, well, mungkin tidak seindah warna aslinya katanya, ya. Tetapi biar hari ini saudara tahu bahwa saya pun menghidupi di dalam bejana tanah liat yang mudah retak dan hanya kasih karunia Tuhan yang memungkinkan saya bisa berdiri di sini. Mari saudara, sekali lagi saya mau minta kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, berkati momen ini, supaya momen ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa supaya apa yang hamba sampaikan
Roh-Mu yang kudus menerjemahkan supaya setiap yang mendengar di Zoom ini maupun yang di sini sama-sama membawa pulang message spesial dari Tuhan untuk pribadi kami, untuk sebagai anak Tuhan maupun sebagai profesional, sebagai bisnismen. Kami butuh guidance dari Tuhan. Kami butuh semangat baru. Kami butuh encouragement, butuh dimotivasi ulang. Karena itu pakailah hamba-Mu ini, biar Roh Kudus Tuhan yang berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mau memulai dengan satu pertanyaan berkenaan dengan, coba share di chat ya. Coba share di chat kalau saudara berkenan. Apa karakter tingkah laku dari orang yang Anda pikir baik, yang Anda pikir berintegritas, ataupun ini benar-benar anak Tuhan, ataupun ini orang yang spesial di marketplace. Coba saudara tulis di chat ya. Bisa tolong tulis di chat saudara supaya saya tahu. Saya mau baca sedikit ya. Apa saja yang saudara pikir penting nih karakter ini. Penting nih sikap ini, tingkah laku ini. Silakan saudara. Silakan mulai menuliskan ya. Supaya saya mengenal saudara dari komen-komen ini. Jujur ya saudara, terima kasih Pak Ferry Setiawan ya. Apalagi saudara, silakan. Katanya integrity, professional, respectful, tepat janji, disiplin, ya, smart, setia, sopan, tidak sombong, honest, down to earth, dapat dipercaya, janjinya ditepati, kerja keras, ya. Mati dah ya kalau gitu ya, banyak ya, susah ya kalau gitu dapetin. Kelihatannya kalau semuanya menjadi satu, be humble, ya, komitmen, mau selalu belajar, dan wah terima kasih begitu banyak partisipasi saudara-saudara, saya appreciate ya, rendah hati, saling menghargai, sehat jasmani, rohani, ya bijaksana, bisa appreciate orang, sopan santun, percaya sama Tuhan, punya integrity, ya. Terima kasih saudara ya, jadi saudara boleh tetap tulis, jadi ini dapat masukan nanti untuk bahan Bright Business Fellowship untuk apa saja yang perlu dibahas ya, apa saja yang perlu dimentor, apa saja yang kita perlu lakukan. Saudara, saya melihat satu survei di dalam satu buku di Queensland, Australia, waktu itu disurvei tentang CEO, managers, staff, dan keluarga mereka. Ya, dan dilakukan survei besar, kemudian diminta dijabarkan tingkah laku dari orang yang mereka pikir punya integritas di marketplace. Menarik sekali saudara, karakternya kuat katanya, jelas. Kemudian walking the talk, ya, jadi walk the talk. Doing what was promised katanya ya, authentic, straightforward. What's inside is display on the outside. Open, honest, direct, endearing with others, clear, uncompromised values ya, committed, clear, and then behavior match values katanya ya. Jadi gak ada yang berbeda. Kemudian punya prinsip, bisa dihormati, adil, bisa diandalkan, bertanggung jawab, balance, integrated, whole, mature, wise, self-awareness, yang tinggi, self-reflective. Saudara, tentunya waktu saya melihat itu, siapakah saya yang bisa membawakan satu tema tentang business and faith? Siapakah saudara yang menjadi profesional Kristen? Tentunya kita babak belur ya. Kita waktu masuk di dalam dunia usaha, di dalam dunia profesional, pasti ada sisi-sisi tertentu yang kita bersinggungan dan susah sekali kita tutup-tutupi. Ya, sisi yang mana? Dan saya mau memulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya mau kutip di dalam 3 ayat. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Whoever claim to live in him must walk as Jesus did. Ini yang paling susah, sudah. Ya wajib hidup sama seperti Kristus. Seperti Kristus yang sudah hidup telah lakukan di dalam dunia ini. Saya jadi ingat satu lagu yang mengatakan, kamu mau tahu bagaimana Kristus hidup? Kristus hidup di dalamku. Saudara, itu yang 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan. Kisah 20 ayat 8, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan grupmu, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi penirik, penata layan, pemimpin untuk menggembalakan mereka.
Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya tahu hal ini, kurang lebih saya langsung masuk di dalam tantangan. Wow, tantangannya besar di marketplace ya saudara dan saya. Waktu saya menghadapi, waktu Tuhan mengatakan akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Waktu mengakui Tuhan di dalam jalan kita mulai sempoyongan sedikit. Ya, waktu kita mau mengakui Tuhan, tetapi kita sudah terlanjur dikenal. Ya, mungkin ada yang dikenal genit di kantor, ya. Ada juga yang dikenal genit, ya. Ada yang di kantor dikenal tebar persona, ya, antar dengan lawan jenisnya. Mungkin juga ada yang dikenal sebagai seorang yang sudah terima kickback, sudah biasa terima komisi, ya. Ada lagi yang di kantor ini dikenal apa yang diomongin, ya, sehari Sabtu Minggu dia ganti baju putih katanya, ya. Nanti baju hari Senin sampai hari Jumat bajunya beda. Vocabulary-nya beda yang dipakai. Ya, vocabulary-nya tiba-tiba berbeda. Asal hari Sabtu Minggu sudah di-setel di program di sini, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Semua baik dan lain-lain. Tetapi waktu hari Senin bahasanya berbeda. Tentunya ini menjadi tantangan di marketplace waktu kita tertekan, ditekan, punya target, punya komitmen, mau mencapai KPI tertentu, mau bertumbuh perusahaannya. Dan ini tentunya kita mengalami beberapa hal. Saudara, saya mau sampaikan dengan cepat sebelum kita masuk di dalam tanya jawab nanti. Tantangan apa saja? Yang pertama, saudara setuju nggak? Saudara dan saya yang ada di marketplace, kita punya tantangan yang besar yaitu apa? Dualisme. Dualisme dalam arti hidup ambivalensi. Dualisme di mana pertentangan antara yang saya hadapi day to day dengan nilai yang saya punya di dalam sini. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda. Saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan, waktu masuk di dalam marketplace, waktu masuk kita berdagang, kita menjadi seperti bunglon. Waktu sekelilingnya menjadi abu-abu, kita menjadi abu-abu. Waktu sekelilingnya menjadi merah, kita merah. Waktu sekelilingnya melakukan yang tidak berkenan, kita juga ikut kejeblos di dalamnya. Ini menjadi salah satu kendala yang besar. Atau kita seperti ubur-ubur. Katanya seperti jellyfish yang gak punya backbone. Jadi gak punya pendirian. Jadi begitu ada arus yang kencang, kita gak punya backbone. Kita gak punya prinsip. Mau gak mau kita terbawa ke kanan. Terbawa ke kiri. Ibrani 2, kalau saudara baca, itu katanya jangan kamu hanyut oleh arus. Saya tahu itu yang saudara hadapi seperti Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi justru yang aku benci, aku buat lagi. Aku benci, aku buat lagi, aku buat lagi. Nah saudara dan saya, kita ngalamin itu bukan? Kita seringkali ngalamin berkali-kali tentang sikap dualisme ini. Sulit sekali apalagi di Indonesia, saya setuju untuk mempertahankan sikap black and white. Apalagi dalam bisnis di negara berkembang. Ini membuat satu, tantangan yang besar. Waktu firman Tuhan mengatakan kamu memang diutus, bukan masuk di tengah-tengah semua domba, semua enak. Tapi kita seperti masuk di tengah-tengah serigala. Sehingga Tuhan menuntut kita untuk cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ini butuh seni tersendiri. Ini butuh jatuh bangun. Ini butuh dibentuk sehingga kita bisa memainkan setiap bidak dengan tepat, tetapi tetap ada warnanya. Tetap ada values-nya. Mungkin di dalamnya ada ketidaksempurnaan. Mungkin di dalamnya ada hal yang tidak langsung white, tetapi sudah mulai kelihatan whitish. Dan dengan kita ada di sana makin lama makin kelihatan bentuknya. Bentuknya memperjelas. Jangan sampai saudara, satu kali saya ngobrol dengan CFO waktu saya menjadi CFO atau direktur keuangan. Katanya, kalau mau pilih orang pajak,
di perusahaan, lebih baik pilih orang Kristen katanya. Kenapa? Orang Kristen itu jujur. Dia nggak mungkin sesuatu yang butuh orang purchasing, pilih orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu jujur. Supaya dia jangan sampai main dualisme. Dia benar-benar untuk perusahaan. Tetapi nanti orang Kristen yang sudah masuk di dalam dunia ini, dia makin memperburuk situasi. Bukan memperbaiki. Nah ini juga celaka. Ya nanti saya akan banyak cerita mungkin waktu kalau saudara tanya sama saya in more detail ya. Tapi kita seperti ini saudara, seringkali orang Kristen seperti video ini. Silakan tolong diceklik video ini. Apakah saya bisa? Kalau boleh dibantu diceklikin di sana. Mudah-mudahan bisa jalan. Ya. Waktu bos saya datang saudara, apa yang terjadi? Buffalo Wild Wings, you have to be here. Saudara, film ini saya sering bawa ya. Film yang cukup funny dari Buffalo Wing ya. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang waktu kita tuh nggak tampil otentik. Terkadang tergantung siapa di sekeliling kita. Ya ada yang begitu ketemu dengan lingkungan yang berbeda, cincin kawinnya dicopot, saudara ya, dimasukin, ya kan? Ada yang begitu, ya kan? Ada yang kalung salibnya dicopot, dipindahin, ya. Karena dia kayaknya agak awkward nih. Nih kalau kita masuk daerah sini kayaknya nggak cocok pakai cincin kawin, nggak cocok pakai kalung salib. Kayaknya saudara ada sesuatu yang kita mesti tanggalkan. Dan ini video ini menggambarkan bahwa dia tadinya pesta-pesta, tapi begitu bosnya datang kelihatan disiplin. Tapi bosnya pergi pesta lagi. Ya, saudara ada. Atau dia mungkin tidak otentik waktu berhadapan dengan girlfriendnya. Ya, waktu pacarnya datang dia yang sembunyi. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang ini yang saudara dan saya hadapi. Itu maksud saya dualisme, saudara. Jadi dualisme itu bisa terjadi di pekerjaan, bisa terjadi di gaya hidup, bisa terjadi di keluarga. Apa maksud saya, saudara? Misalkan, mungkin Timotius di sini dan saya dan teman-teman yang di marketplace yang pernah masuk di dalam dunia pelayanan, dunia usaha, kita sering bertanya begini, apa panggilan daripada Muse Matias lebih baik bekerja seperti Muse daripada bekerja di marketplace? Kenapa? Karena seorang yang satu sangat sekuler, yang satu sangat kudus. Dan yang sekuler ini kita seolah-olah kehilangan apa ya? Kehilangan touch gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya-tanya ini mendingan jadi full time pelayan Tuhan atau menjadi full time pekerjaan sekuler. Apa benar pekerjaan sebagai pendeta hamba Tuhan itu lebih spiritual dan menyenangkan hati Tuhan? Sedangkan pekerjaan menjadi pengusaha karyawan profesional itu lebih duniawi dan menyakitkan hati Tuhan. Saudara, kalau begitu, celakalah kita semua ya. Yang nggak butuh dibentuk, nggak butuh di launching di gereja Bright Business Fellowship. Kenapa? Karena nggak pantas. Tapi saya percaya kita itu dipanggil di mana saja mestinya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nah ini tentunya dualisme yang kita harus selesaikan. Ya. Jadi dualisme dalam bekerja itu, apakah saudara itu adding faith to your job, to your vocation, dalam arti menambah iman. Jadi kita menjadi orang Kristen yang sekuler, di mana kita menambah di dalam sekuleran kita, ada unsur lain, yaitu unsur Tuhan. Tapi unsur Tuhan ini dipakai untuk memperbesar dengan fokus pada dunia kita. Jadi kita berdoa, kita pakai Tuhan menjadi salah satu dorongan kesuksesan di dunia. Kita nggak memakai pekerjaan sekuler ini untuk kembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini menjadi salah satu pergumulan kita. Apakah kita membiarkan faith transform pekerjaan kita?
Apakah kita membiarkan iman, cara pandang, value saudara-saudara, mempengaruhi saudara sehingga orang lain melihat bahwa dalam harta yang kumiliki ini dalam bejana tanah liat, yang tidak mudah, gampang retak. Tetapi karena pertolongan Tuhan, dia bisa mengalami mujizat demi mujizat. Firman Tuhan Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, be transformed by renewing of your mind. Jadi itu ada satu kata renewing itu yang dipakai continuous, terus menerus. Saya percaya pekerjaan di dalam sekuler adalah satu cara Tuhan untuk mentransform, untuk membuat kita di renewing tiap hari, di purified. Itu salah satu yang saya belajarin. Setelah saya 30 tahun di Indosemen, sekarang saya hampir 28 tahun, 29 tahun ya. Saya baru melihat Tuhan pun mentransform. Sebelumnya saya bekerja sebagai insinyur sipil selama 3,5 tahun di Total Bangun Persada ya. Dan waktu saya melihat total pekerjaan saya udah 33 tahun. Dan saya melihat Tuhan mentransform. Dari seorang Kristen yang baru mengenal Tuhan menjadi Kristen yang mengalami Tuhan. Dan ini yang kita harus selesaikan. Dualisme di dalam pekerjaan. Apakah kita memakai Tuhan menjadi alat untuk membesarkan saya di dunia pekerjaan? Atau kita memakai dunia pekerjaan untuk memperlihatkan the beauty of God? Saudara, ini hal yang kita mesti pikir baik-baik. Yang kedua, saudara, dualisme di dalam gaya hidup. Banyak dari kita yang seperti saya bilang punya dua macam gaya hidup. Yang sekuler dan yang sakral. Jadi di mana kita bersosialisasi day by day. Dan di mana kita mempunyai kehidupan yang menyucikan. Kita bedain. Kita split to be two part. Dan two part ini sangat awkward. Sangat ganjil kalau digabung katanya. Sehingga banyak yang tadi saya katakan. Punya gaya hidup Senin sampai Jumat. Punya gaya hidup Sabtu Minggu. Ya ditambah mungkin Rebo dah. Rebo Sabtu Minggu. Karena Rebo ada persekutuan doa. Ya. Rebo malam dia change juga. Mungkin begitu saudara ya. Dan dualisme di dalam berkeluarga. Berkeluarga juga punya dualismenya. Kenapa saudara? Karena katanya kalau di dalam berkeluarga itu love always takes time. Mengasihi itu butuh waktu. Tetapi masalahnya bagi saudara dan saya sebagai profesional dan pengusaha, time this the only things that we don't have. Itu masalahnya. Ya, ini cukup paradoks bukan? Saya banyak berceramah tentang keluarga, tentunya saudara tahu pelayanan saya banyak di keluarga. Dan saya bilang cukup paradoks ya. Waktu saya punya anak-anak kecil, justru saya lagi meniti karir. Waktu begitu banyak yang saya ambil. Jadi anak-anak saya tarik-tarik, mungkin Pak main yuk. Sorry ya, nanti ya saya nggak punya waktu. Tetapi waktu saya sudah mapan, kayak seperti sekarang, saya sudah menjadi empty nester, saya punya banyak waktu, saya narik-narik anak. Yuk kita ngomong yuk, kita ngobrol yuk. Nah saudara, ini kan sesuatu yang paradoks. Ya. Dan kita harus atasi. Dan Tuhan memang memberikan paradoks ini. Makanya saya bilang sama anak-anak remaja, biasa kita punya mistake zone. Mistake zone itu kapan? Umur 14 sampai umur 25, mungkin 27. Tapi herannya di dalam mistake zone ini, anak-anak remaja kita yang belum berpengalaman justru harus memilih pacar, memilih jurusan, memilih universitas, memilih pekerjaan yang akan menentukan the rest of his life. Dan tentunya ini saya sering bertanya sama Tuhan, kenapa gak dibalik? Waktu dia wise baru dia pilih. Enggak, Tuhan bilang. Karena justru disitulah kemuliaanku nyata. Dan ini adalah dualisme yang luar biasa saya pikir. Jadi tantangan dalam marketplace itu bukan hanya dualisme, tapi duplicity. Apa maksud saya duplicity? Kadang-kadang apa yang kita ngomong di luar berbeda dengan alasan yang di dalam. Ya, apalagi ngomong sama orang Jawa, ya kan? Saudara, kalau banyak hidup di tengah-tengah orang Jawa, kita kadang-kadang mesti menangkap apa yang tersirat daripada yang tersurat. Bos saya, saudara, waktu saya jadi CFO, bos saya itu
satu bos gede saya orang Jawa. Terus waktu negosiasi dengan orang Jerman, saya sekarang bekerja di perusahaan Jerman. Tapi waktu perusahaan Jerman masuk dan negosiasi, dan waktu itu bos saya cuma begini, terus dia ngangguk-ngangguk. Terus kata orang Jerman, minggu depannya, bos lu udah setuju. Saya bilang asal orang Indonesia ngangguk-ngangguk begini, itu namanya notit. Ya, belum tentu dia setuju. Asal orang India agak beda lagi. India gini-gini kan. Ya gitu-gitu ya, goyang-goyang kan. Saya susah niru ini ya. Tapi itu bukan berarti dia enggak. Ya, itu arti dia udah mulai suka waktu dia begini-begini. Nah saya bilang ya, jadi tiap orang reaksinya beda-beda. Saudara. Jadi ini punya duplicity. Humans being have remarkable capacity for self-deception. Ya. Nah, atau habituation saudara. Habituation ini adalah satu posisi ya, di mana kita itu kesadaran sudah salah langkah. Kita udah tahu nih, salah nih. Ini kayaknya gak benar nih. Tapi kita lakukan terus-menerus, lama-lama jadi habit. Dan dengan jalannya waktu, kita merasa itu jadi biasa. Dengan jalannya waktu, kita merasa yang gak melakukan itu justru yang aneh. Nah itu habituation. Saudara dan saya kalau di bisnis, menjadi profesional, menjadi pengusaha, ini tantangan-tantangan yang saya catat. Saya nggak tahu saudara ngadepin yang mana. Saya ngadepin semua, saudara ya. Yang saya tulis di sini bukan saya lagi menghakimi saudara, ya. Saya lagi menceritakan diri saya. Saya pun menghadapi itu, ya. Satu kali saudara saya datang pada satu bos gede, ya, bos gede banget, ya. Kantornya besar, saudara. Kantornya besar, setengah dari sini kali, karena bos besar, ya. Tetapi dia itu demen baca buku dan rajin sekali kerja sampai bisa tengah malam, bisa pagi. Dan dia punya tumpukan di sini, tumpukan di sana, tumpukan di sini, tumpukan di sana, tumpukan di sini. Jadi kalau saya masuk ke kamarnya, saya mesti kayak permisi, kayak main ular tangga, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena sini buku, sana buku. Dan itu menjadi habit bagi dia, nggak boleh di-touch. Ya, ada lawyer saya, saudara, punya kebiasaan numpukin dokumen di mejanya. Jadi mejanya itu cuma untuk laptop dibuka, tek, itu dia space-nya. Jadi kalau saya mau, dia orangnya agak kecil. Jadi kalau saya mau ngomong sama dia, saya mesti begini-begini, mesti lihat. Karena semuanya buku. Dan itu menjadi habit. Ada ibu-ibu yang demen ngumpulin kaleng, ngumpulin koran. Ya kan, di sana sini, barang nih. Coba kalau saya ke rumah orang, saya tahu ini punya habit apa. Itu habituation namanya. Pertama-tama gak enak. Lama-lama kok gak ada tumpukan koran, tumpukan majalah di sana sini, kita gak bisa tidur. Nah itu habituation. Dan cilaka kalau orang, semua di dalam purchasing department, semuanya mulai terima kickback. Pertama kita terima kickback, kita gemeteran. Tapi lama-lama kita mulai masuk di dalam terima kickback. Terus ada anak baru gak terima kickback, kita bilang, aneh. Itu habituation. Ya, cukup jelas saudara, itu maksud saya ya. Nah, jadi di Dietrich Bonhoeffer, saya sudah habis waktunya. Ya, oke. 5 menit ya. Oke, Dietrich Bonhoeffer mengatakan, seringkali kita so burdened, overwhelming dengan other thought. Dengan images, dengan concern. It may take long time before God's word has swept all our sight and come true. Katanya, this is the very reason why we begin our meditation with the prayer. So God may send His Holy Spirit. Sehingga dengan His word, He reveal to enlighten you. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya sudah katakan. Profesional dan pebisnis, saudara butuh apa? Kata Dietrich Bonhoeffer, key-nya seperti Mazmur 1 ayat 1-3 itu. Kalau saudara baca baik-baik, dan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Banyak anak-anak Tuhan memilih ayat ini dengan alasan yang di belakang yang diingat ya. Apa saja yang dibuatnya berhasil ya. Saudara-saudara mungkin mau hadir dari sini karena saudara mau berhasil seolah-olah ya. Apalagi dengan promo yang dibuat sama GKI Sunter, saya bilang waduh ya. Lihat video ya. Bahwa seolah-olah saudara mau lihat orang yang berhasil pasti. Dan itu tidak ada salah. Tetapi saya kasih tahu sama saudara, Dietrich Bonhoeffer mengatakan,
Hanya God's word yang bisa swipe all of that. Dualisme, duplicity, ya, habituation. Hanya dengan saudara apa? Punya tali sipat firman Tuhan. Itu kunci yang pertama. Kunci yang pertama, tali sipat. Karena saya insinyur sipil, saudara. Kalau saudara insinyur sipil, saudara, tali sipat itu penting. Jadi kalau kita mau ngecor, ya, kita ontel-ontelin, ya. Jadi ontel-ontelin, jadi maksudnya kayak gini, ontel-ontelin. Ini ada batunya. Jadi ini kan straight, ya. Ini batu straight. Jadi ini berapa senti kita ukur talinya. Terus di sini kita ontel-ontelin lagi dengan batu, kita ukur lagi. Nah itu jadi lempeng nanti, temboknya jadi lempeng. Nah katanya saudara dan saya mesti punya tali sipat. Tali sipat itu tiap hari Tuhan mesti readjust, lempengin. Itulah sebabnya semakin saya menjadi pemimpin yang makin tinggi, makin takut saya. Makin saya nggak mau meninggalkan saat teduh. Ya, tiap pagi saya percaya begitu banyak nasihat orang fasik di sekeliling saya. Begitu banyak jalan orang berdosa yang saya harus mau tidak mau saya berdiri di dalamnya. Begitu banyak saya duduk di dalam kumpulan pencemooh. Sayangnya ini direkam ya, kalau enggak saya kasih contoh saudara ya. Jadi menurut saya itu nggak bisa dihindari. Kadang-kadang kita duduk semuanya pakai mic pada mencemooh. Kita belum ngomong aja udah diusir-usir. Ya. Kalau saudara pengusaha saudara tahu tempatnya di mana tuh ya. Tapi kadang-kadang kita bingung. Kita gak berdaya. Dan kita butuh apa? Kita butuh Tuhan memperbaiki. Melempengin lagi. Saya percaya itu diri saya. Saya gak terlalu straight all the ways. Kadang harus mendorong saya ke sini. Tapi herannya saya digebukin sama firman Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan, waktu dengar di mimbar, mungkin Pak Matias, penginjil, Musa, khotbah ini, khotbah itu. Itu sepertinya kok berbicara yang sama dengan saat teduh saya seminggu ini. Berbicara yang sama waktu saya persekutuan doa. Istri saya cerita-cerita tentang buku yang dia baca. Berbicara lagi prinsip yang sama. Dan saya tahu God is speaking. Tuhan lagi berbicara nih. Itu maksud saya saudara. Jadi hidupnya dengan tali sipat. Supaya Tuhan terus menerus realign. Membuat kita tahu kita lagi di mana posisinya. Itu yang membuat saya percaya apa yang dikatakan sama si John Maxwell punya buku katanya. Pria pemimpin dalam keluarga itu dia kutip dari Leroy Ames ya. Seorang dapat melihat lebih daripada yang lain lihat. Seorang yang dapat melihat lebih jauh daripada yang lain lihat. Seorang yang melihat sebelum orang lain lihat. Itu pemimpin, katanya si John Maxwell. Seorang pemimpin, apalagi pemimpin Kristen kita punya specialty. Yaitu apa? Kita punya tangan yang tidak terlihat. Yaitu Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita bisa melihat apa yang orang lain belum lihat. Kita bisa melihat lebih jauh daripada orang lain lihat. Dan kita bisa melihat sebelum orang lain lihat. Itu luar biasanya. Ya, anak buah saya selalu bilang, Pak, kenapa kok Bapak bisa baca perjanjian dengan gitu cepat? Saya harus, tiap hari saya tanda tangan berapa perjanjian, sudah banyak gitu ya. Kemudian saya baca, itu saya, kadang-kadang saya pulangin, saya disposisi. Saya gak setuju ini. Terus saya bilang, I don't know. Mungkin karena pengalaman, tapi mungkin menurut saya itu karena hikmat. Hikmat yang Tuhan kasih, wisdom. Ya. Yang kedua, saudara, upper room. Yang dibutuhkan profesional pebisnis Kristen, mesti punya tempat seperti murid-muridnya yang diajak go to upper room. Naik ke atas untuk berdoa. Dan saudara-saudara mesti mempunyai Jesus chair. Ya, dosen saya waktu di seminari dikatakan, saudara pernah bayangin gak katanya di keluarga itu ada gak Jesus chair? Di mana setiap anggota keluarga menyembah Tuhan di situ. Ada gak Jesus chair yang anak-anak lihat jelas? Dan ada gak Jesus chair yang karyawan kita bisa lihat? Orang ini punya Tuhan. Saudara, satu kali saya punya kejadian kecelakaan kerja. Waktu saya masuk jadi CEO, ada kecelakaan kerja. Ada 7-8 orang yang meninggal tiap tahun di pabrik.
Karena kecelakaan, karena jatuh, karena apa? Karena kami punya 7.000 karyawan waktu itu ya. Jadi ada 7, entah kontraktor, entah employees, entah ketabrakan, entah dia tidur di bawah truk, ya kan? Terus entah dia meluncur itu truk, entah macam-macam dah saudara. Kejadiannya aneh-aneh, ya. Dan waktu itu setelah saya mendirikan Safety Academy, setelah lakukan apa, mau nggak mau apa? Akhirnya yang saya lakukan, saya call safety apa ya namanya? Safety prayer. Akhirnya saya call jam 8.30 besok, semua pabrik stop bekerja, kita berdoa. Untuk apa? Minta belas kasihan Tuhan. Stop accident ini. Dan kemudian saya lakukan punya hikmat yang lain, dirikan Safety Academy, terus ada safety committee dan lain-lain, improvement, ada video, ada macam-macam. Saudara, akhirnya sekarang udah 3-4 tahun ini kita zero fatality, puji Tuhan. Ya, menurut saya itu adalah salah satu yang saya lakukan dan sekarang teman-teman di Indosemen sudah biasa sekali dengan safety prayer. Jadi sebelum mereka lakukan maintenance apapun, kita hening sejenak dan kita berdoa. Ya, sebelum rapat direksi, sebelum rapat dengan manajer, mereka safety prayer, berdoa untuk keamanan kerja, berdoa untuk perusahaan dan dengan agama apapun. Dan mereka tahu kenapa? Karena saya bilang si pemimpin ini pemimpin yang tidak berdaya waktu itu. Saya bilang, now is the time to look on him. Itu declaration saya waktu itu yang paling besar karena saya bohwat. Saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Dan minggu itu berturut-turut ada kebakaran, ada kecelakaan kerja, memukul saya. Dan saya haruskan tiap-tiap orang punya empathy, yaitu pergi. Saya bilang kalau ada yang kecelakaan kerja, bosnya mesti pergi ke kuburannya. Kalau ada yang mati. Atau pergi ke rumah sakit. Dan saya lakukan sendiri, saya ke Purwokerto ke salah satu karyawan yang kecelakaan kerja, kemudian saya bawain mesin jahit. Karena dia lagi kumpulin dana untuk mesin jahit, tentu saya bilang, saya minta maaf sebagai kepala nomor 1. Saya minta maaf untuk kejadian ini. Saudara, itu penting sekali. Ya, penting untuk kita lihat. Yang terakhir, saudara, praktekkan 80-20. Kadang-kadang saudara, dalam hidup kita melakukan begitu banyak hal, tetapi kita meremehkan yang kecil, tetapi waktu itu penting untuk realign. Apa itu? Bagi saya mengatur waktu 1 minggu ke depan. Waktu bersama Tuhan. Waktu membaca buku. Saya punya kebiasaan baca buku tiap hari 5 chapter misalkan ya, buku apapun. Saya kebiasaan membaca koran, majalah ya. Sekarang saya beruntung karena saya disamerikan majalah ada sama koran 40-50. Dan saya biasanya review tiap minggu atau tiap hari saya punya review. Kemudian saya punya koran ada langganan 3 dan itu saya lakukan. Dan journaling, catat. Saya selalu catat. Kalau dengar khotbah saya selalu catat. Kalau dengar seminar yang bagus saya selalu catat. Dan saat teduh saya selalu catat kalau yang insight tertentu. Dan saya bandingin apakah Tuhan lagi berbicara sesuatu. Kemudian insight dengan orang lain waktu sudah ngomong dengan orang mentor. Yang penting tadi mentoring, faktor yang penting. Saya punya mentor di dalam hidup saya ada 3 saudara dan saya catat apa yang dia ngomong. Dan itu 20% menjadi mempengaruhi 80% hidup saya. Nah itu saudara menurut saya input penting untuk mempengaruhi output. Terakhir saya mau tutup. Take me, use me, lead me, mold me, call me, fill me. Menurut saya saudara, sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Yesus Kristus, itu yang kita mesti lakukan. Di dalam kamus orang Kristen, anak-anak Tuhan, semestinya hanya ada kata yes Lord. Kalau kita benar-benar mempertuhankan dia. Karena kita hanya bisa mengatakan, walaupun saya ngalamin musibah apapun. Kalau Tuhan izinkan dan saya sudah doakan. Tapi Tuhan tetap izinkan ini terjadi. Pasti ada sesuatu message yang Tuhan mau sampaikan. Untuk saya hang in there, bertahan. Biar saudara bisa terus melihat dan bisa menjadi pelayan Tuhan yang mengatakan, whatever you want of me, Lord, I will do it. Maukah saudara? Amin. Saya serahkan pada tim. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Christian Kartawijaya. Kita akan lanjut ke sesi talk show. Bisa diceritakan untuk Bapak duduk di sini.
Saya pribadi belajar banyak sekali, terberkati sekali dengan dishare-kan oleh Pak Christian. Dan kalau Bapak Ibu, rekan-rekan juga merasa terberkati, boleh diberikan reaction-nya di Zoom. Boleh pilih reaction jempol atau reaction tepuk tangan. Dan kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, kita akan masuk sesi Q&A, tanya jawab. Dan Bapak Ibu bisa ketik langsung di kolom chat yang tersedia. Nanti saya akan tanyakan langsung kepada Bapak Christian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, Bapak Ibu, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi saya minta untuk Bapak Ibu semua menyalakan kameranya. Please on cam, habis selesai foto Bapak Ibu bisa matiin lagi kameranya. Tapi supaya ntar nggak mengganggu jalannya acara, atau Bapak Ibu setelah selesai udah live duluan. Tolong Bapak Ibu sama-sama on cam terlebih dahulu. Dan rekan teman-teman dari panitia akan screenshot untuk men-save foto kita bersama. Boleh Bapak Ibu? Kami tunggu untuk Bapak Ibu bisa on cam kameranya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya sudah boleh on cam. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya punya beberapa pertanyaan dulu untuk Pak Christian. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak, saya mengapresiasi untuk sharing yang Bapak bawakan. Wow, luar biasa Pak, saya belajar banyak sekali dari apa yang Bapak bawakan. Namun karena hari ini tema kita juga adalah journey of the best CEO in Indonesia gitu ya Pak. Kalau boleh kami dengar sharing dari Bapak, bagaimana sih perjalanan karir seorang Pak Christian dalam memulai karir, akhirnya masuk Indosemen sampai akhirnya bisa menjadi CEO dan the best CEO di Indonesia. Boleh di-share perjalanan Bapak seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Tim. Jadi memang saya memulai, kalau perjalanan karirnya saya rasa cukup unik ya. Waktu 13 tahun saya ditinggal papa sebetulnya. Umur 13 tahun. Ya, dan waktu itu saya mulai karir sebagai anak yatim yang kata koko saya sekarang sudah nggak ada papa dan he's the only breadwinner. Nah, yuk kita sama-sama berjuang, bertahan. Dan kami keluarga yang tidak mampu waktu itu. Dan saya dikasih tugas 2. Satu dagang di pasar rumput. Jadi pulang sekolah, saya dagang di pasar rumput. Terus yang kedua dikasih 3 bajai untuk saya kelola, saudara ya. Waktu 13 tahun padahal. Iya, 13. Jadi cuma terima setoran dan juga memikirkan gimana maintenance-nya. Minta tolong ini diajarin sama om saya. Om saya pengusaha bajai yang sukses waktu itu. Jadi saya dihadiahin 3 bajai keluarga saya untuk saya kelola gitu. Okay. Dan ini menjadi salah satu hal yang unik. Dan kemudian habis itu saya menjadi di SMP, SMA dan universitas. Terkadang ada apa ya? Saya komplain sedikit tuh Tim. Komplainnya apa? Kenapa? Karena saya bilang, kok saya nggak seperti anak-anak lain. Okay. Kenapa? Karena waktu saya dulu sekolah di Kanisius tuh, SMP, SMA. Pas pulang anak-anaknya pada main lah apa. Saya mesti dagang karena udah tugas. Terus habis itu malam saya dikasih waktu main cuma 1 jam. Kemudian saya bikin kancing baju. Mungkin Tim nggak kenal kali ya. Kancing baju dulu dari kain ya. Saya bikin baju dan itu saya besokannya ada orderan. Kemudian atau saya bungkusin kopi, bantuin kong saya. Dan menjadi rutinitas yang terus dibentuk dan tiap hari saya sibuk seperti itu. Tapi waktu universitas saya suruh pegang pos sama GKI saya, tempat saya bekerja, suruh pegang pos PI. Dan saya pegang pos PI itu saya melayani di universitas di Pekantas. Jadi di Potri Sipil, Trisakti. Kemudian saya mesti bekerja, kasih les dan kemudian ngajar dan lain-lain lah ya. Jadi banyak, jadi dari waktu ke waktu saya harus bagi hidup saya tiap hari pembagian waktu yang sangat ketat. Tapi setelah saya 40 tahun ke atas, waktu saya menjadi direktur, saya mulai tahu oh Tuhan lagi mempersiapkan saya untuk menjadi direksi yang pegang banyak perusahaan. Nah jadi saya bilang oh saya bisa fokus yang cepat ganti. Jadi tiap hari saya banyak proyek, banyak urusan saudara. Karena di bawah saya banyak beberapa perusahaan, jadi saya tek, termasuk ntar ada yayasan Saat, ntar ada yayasan ini ke. Dan ini membuat
ya God is preparing gitu ya. Itu perjalanan karir saya sih. Jadi memang perjalanan karir yang nggak mudah. Saya berangkat dari bawah jadi senior staff. Waktu saya masuk di Indosemen, saya jadi staff. Kemudian pelan-pelan naik satu-satu. Jadi dari awal karir lulus kuliah bekerja langsung di Indosemen? Enggak, kan saya bekerja di Total Bangun Persada di Insinyur Sipil. 3 tahun. Kemudian saya sekolah di MBA. Kemudian habis MBA saya bekerja di Irvine di California. Kemudian saya dipanggil pulang, disuruh kerja di Indosemen. Jadi saya ketemu sama Pak Antoni Salim, katanya, "Wah, kenapa nggak lu pulang aja?" Dan saya pulang. Mulailah bekerja dari bawah, kerja satu-satu dan makin lama makin, ya Tuhan pimpin lah satu demi satu ya. Itu sih yang saya melihat. Jadi waktu itu Bapak sudah berkarir justru di Amerika, di Irvine, tapi akhirnya Pak Antoni Salim meminta Bapak untuk kembali ke Indonesia. Iya, waktu itu karena saya diinterview dan dia bilang pulang aja lah. Lu mendingan di sini, dan saya pulang. Jadi dan disitulah saya melihat dengan kebaikan Tuhan, saya ditempatkan di corporate finance di Salim Group dan di Indosemen sehingga saya banyak menangani proyek dan perusahaan dan kena krisis tahun 98, monetary crisis yang sangat sulit dan membuat saya banyak terperanting-peranting dan juga tentunya grup Salim terperanting-peranting tapi saya justru melihat cinta Tuhan yang besar. Waktu itu ada kerusuhan dan banyak teman-teman atasan saya pada pergi. Dan jadilah si Christian ini yang staf kecil dikasih kuasa untuk running perusahaan. Karena dikasih POA untuk saya jalanin dan berdasarkan order ya. Dan disitulah saya mulai dikenal dan dipercaya. Dan saya pikir itu ya by grace of God ya. By grace of God dan saya makin dipercaya dan akhirnya waktu saya negosiasi di Indosemen, mewakili Indosemen, Heidelberg Semen minta saya stay di sana dan saya akhirnya berkarir di Heidelberg Semen tahun 2001 sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, saya pernah dengar kisah Bapak yang mengisahkan bahwa ketika Bapak waktu itu bergabung di perusahaan, sedang mengalami krisis, hutangnya sampai miliaran dolar ke berbagai bank. Dan waktu itu bagaimana Bapak menghadapi kondisi seperti itu dan akhirnya bisa bawa perusahaan keluar dari kondisi hutang seperti itu, Pak? Ya, boleh ceritakan kondisinya? Ya itu karena monetary crisis tahun 98 itu tiba-tiba semen itu dari 90% utilization pabrik turun menjadi 45%. Tapi utangnya 1,2 miliar dolar dan waktu itu kurs rupiah 2.500, terus kurs yen juga masih very cheap, tapi tiba-tiba dua ini terbang. Ya kan dari 2.500 jadi 15.000. Jadi tiba-tiba utang dalam sehari 6 kali lipat. Sedangkan revenue saya turun setengah. Turun ya, dan ini merupakan pukulan yang dahsyat tapi bersyukur pada Tuhan kami boleh melewatinya. Dan saya belajar dari bos-bos saya di grup Salim arti tanggung jawab. Gak melarikan diri, menghadapi, menyelesaikan satu demi satu, menyerahkan 120 perusahaan untuk clean up the whole mess. Tapi menurut saya itu pengalaman yang 3 tahun seperti roller coaster saya ya. 3 tahun itu saya berkali-kali pulang pagi saudara. Karena negosiasi saya di business center dan saya nggak pulang, disuruh tidur di situ ya. Dan itu istri saya hang in there dan saya bilang ini lagi masa susah sekali. Tetapi ya God is so good memelihara. Wow. Saya dengar kisahnya, kepala saya udah berat Pak. Bapak gitu yang ngalamin kondisi krisis seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita Bapak dipercayakan menjadi CFO oleh Heidelberg Semen. Dan saya dengar itu CEO lokal pertama. Berarti sebelumnya belum ada orang Indonesia yang dipercayakan untuk posisi tersebut Pak. Iya waktu itu mereka selalu pilih orang Eropa untuk mendapatkan key position gitu ya. Saya juga cukup surprise. Saya menggantikan orang Jerman di tempat itu gitu ya. Jadi direktur keuangan yang pertama. Saya ingat saya rapat direktur keuangan grup di Jerman, semuanya orang Eropa kecuali saya, satu orang Asia ya. Jadi itu pertama kali saya feel awkward, tetapi I don't care ya Tuhan baik. Wow, gitu. Luar biasa. Tapi setelah akhirnya menempuh karir seperti itu dan akhirnya Pak Christian dipercayakan menjadi CFO, ya orang Indonesia pertama, akhirnya Bapak memutuskan untuk saya mau kuliah seminari, kuliah teologi. Apa ya saudara Pak Christian pikiran waktu kita apa memang udah oke, saya sudah fed up, saya sudah cukup dengan dunia usaha, mau berhenti, mau full time pelayanan atau apa sih yang sebenarnya waktu itu seorang Pak Christian pikirkan?
Ya menarik sekali. Waktu itu sebenarnya kami melayani di Unike sudah kurang lebih 15 sampai 16 tahun kali. Kemudian saya ketemu buku Halftime. Jadi ada buku paruh waktu. Jadi kan kalau kita main bola tuh ada babak ke-1, ada babak kedua. Iya. Di tengah-tengahnya ada halftime. Nah waktu itu buku itu mengatakan kalau engkau masuk umur 40 tahun sampai 50 tahun, mungkin 35 bisa mulai ya. Tapi at least engkau udah mapan. Jadi halftime itu sebetulnya dari istilahnya begini. Saudara udah mencapai sesuatu yang penting, importance. You achieve something, you gain something. Kita sudah belajar something, you earning something, earning position. Tetapi kita mulai feel di sini nih ada sesuatu yang kayak nggak komplit gitu. Kan kita mulai bertanya apa gua tua, pensiun hanya begini. Sampai gua pensiun akan begini. Nah itu udah tanda-tanda sudah udah mencapai ujung. Jadi kalau sudah baru mulai karir jangan half time dulu. Ya sekarang anak-anak muda, anak saya baru kawin umur 26 ya. Sekarang 26 dia bilang, "Pak, Timmy lagi mikirin pensiun Timmy gimana ya?" Aduh Tim baru mulai karir saya bilang ya. Anak-anak muda mikir kapan nih retired early. Ya saya bilang it's too early. Too early ya. Nah saudara menurut saya itu bukan halftime. Halftime itu waktu saudara udah mencapai importance. Tapi sekarang saudara mulai digoyahkan dengan something to be significant. Jadi dari importance bergeser kepada significant. Nah itu yang buku itu membuat paradigma saya berubah. Dan saya waktu itu lagi bergumul di Yayasan Unike. Mau diapain nih? Udah pelayanan 16 tahun. Kemudian saya sama Anne bertanya-tanya sama Tuhan mau diapain tuh? Mau di apa lagi nih? Apa kita cuma mendisciple 170 keluarga that's it? Atau ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau? Kemudian saya bertanya-tanya Tuhan, saya udah diberkati luar biasa. Dan sekarang saya udah jadi direktur keuangan 17 tahun. Udah mulai bosen nih. Mulai bosen dalam arti mulai pikir, kok saya kayaknya udah mulai gak teliti ya. Jadi apa-apa cepet karena udah biasa, udah gape istilahnya ya. Dinanganin apa-apa udah cek tanda tangan aja. Terus saya bilang kayak gak, fire-nya hilang. Fire-nya hilang dan saya mulai bertanya Tuhan, saya jadi ingat yang di satu raja-raja, kalau salah tuh satu raja-raja yang 19 ya. Cerita tentang disuruh dengar suara Tuhan. Ada angin besar, ada gempa, tapi Tuhan gak ada. Yeah. Tapi sampai ada angin sepoi-sepoi, dia baru mendengar suara Tuhan. Yeah. Nah itu di dalam satu buku, Bill Hybels mengatakan, apakah kita masih mendengar whispering Tuhan, bisikan Tuhan. Atau kita sudah kehilangan bisikan Tuhan. Nah itu yang menurut saya seringkali bawakan Popeye Movement. Ya. Di Kisunter juga saya pernah bilang, saya kehilangan Popeye Movement itu. Kapan Popeye excited? Kapan? Popeye makan bayam. Bukan ketika makan bayam dia excited. Ketika mendengar suara Olive. Oh, oke. Ya kan? Popeye help me, Popeye help me. Baru teng baru dia makan bayam. Betul gak? Iya betul sekali. Tapi dia excited itu waktu kapan? Waktu mendengar suara Olive berteriak, Popeye help me, Popeye. Terus saya waktu itu bertanya, Tuhan benar nih Bill Hybels. Saya kok kehilangan suara Olive. Jadi saya melayani keluarga tapi saya sudah jarang menangis untuk keluarga lagi. Nah mungkin saya butuh retreat. Nah saya butuh half time. Nah akhirnya saya memutuskan tahun 2011 berhenti bekerja. Benar-benar berhenti karena saya gak mau jadi bias. Dan saat itu Bapak di usia berapa tahun Pak? Jadi 2011 itu saya di usia 44. 44? Ya 44 tahun. Bapak memutuskan untuk benar-benar mau full quit dari pekerjaan? Iya jadi saya memutuskan untuk fully quit. Bos saya nanyain apakah engkau mau sabbatical gitu. Terus kamu tahu nggak gitu ya bahwa ini akan menghambat karir kamu. If you are out, you cannot come back. Gitu. Terus saya bilang oke, tapi ini udah sangat kuat nih. Ya whisperingnya itu udah sangat kuat dan akhirnya saya bilang oke, that's fine. Nah, jadi saya leaving company waktu itu. Itu sih membuat saya memutuskan. Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk merenungkan sampai make decision, oke this is it, ini saatnya. Berapa lama sih pergumulannya Pak? 2 tahun. 2 tahun untuk menggumuli itu? 2 tahun. Jadi 2 tahun sejak saya buku halftime itu, saya dikasih pendeta Eric, kakak saya, mentor saya yang jadi pendeta di Perth. Dia kasih buku itu dan saya pikirin, gumulkan, terus saya cerita sama istri saya pikirin, terus doakan. Terus saya retreat sama anak-anak saya. Terus anak-anak saya sampai mengatakan, benar Pak,
nanti gimana kok papa bekerja? Siapa yang biayain? Terus saya ceritain tentang Abraham, suruh pergi. Apa ngapain nanti abis itu ngapain? Ya itu dia tuh Abraham gak tahu ke negeri yang kujanjikan tapi gak tahu yang mana. Nah saya bilang ini langkah iman yang we take it. Nah itu jadi yang besar kan. Wow, luar biasa sekali sih Pak. Dan akhirnya setelah memutuskan untuk quit dari full time dunia pekerjaan, masuk sebagai hamba Tuhan, sekolah sampai ke Texas. Tapi akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke marketplace Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi di dalam buku Halftime itu salah satu pertanyaannya, what is in your box? You have to unveil it. Kamu harus membuka itu di dalam box. Dan di dalam Halftime itu kesempatan kita membuka apa yang di dalam paruh waktu pertama Tuhan sedang kerjakan. Yang tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Nah itu kita mesti lihat apa yang Tuhan lagi renda. Tuhan lagi tata. Nah waktu saya menata itu saya konsultasi sama Pak Paul Gunadi, mentor saya juga. Saya konsultasi dengan Pak Yusak Wijaya, pendeta Yusak. Dia seorang CEO juga dulu. Terus kemudian dia meninggalkan dan dia masuk seminari dan dia jadi pendeta yang lumayan dipakai Tuhan, yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekarang teman saya di pelayanan di digital ministry, ya. Dan waktu saya tanya beliau, dia bilang, Chris, kalau kau Yusak sih lihat, kayaknya kalau kita jadi profesional ketemu orang berdosanya lebih banyak daripada waktu saya jadi pendeta katanya. Dia bilang begitu sama saya ya. Dia kalau kamu memang dipanggil di profesional dan posisi, terus Pak Paul Gunadi mengatakan, yang posisi di tempat lu tuh is very rare. Jarang. Jadi katanya kalau Tuhan sudah lengkapin begitu banyak and you throw it away, apa benar? Nah itu beberapa mentor ya. Jadi beberapa mentor yang membuat saya berpikir what is in your box gitu ya. Jadi saya merasa 2,5 tahun di seminari itu realign. Tari sifat saya tuh lagi di realign. Menemukan panggilan. Dan pulang dari seminari saya juga bertanya-tanya, Tuhan saya begini deh. Saya berdoa siapa yang hubungin saya. Tapi gak ada loh. Gak ada pendeta gembala sidang hubungin saya untuk minta saya jadi penginjil di gereja, yang gak ada. Satu pun gak ada. Oh ada satu teman baik saya, lu tinggal di sini aja deh, lu jadi pendeta di sini, buka gereja. Saya nggak punya passion untuk just planting, saya bilang. Terus tapi yang lain dari Indonesia yang hubungin saya itu bos-bos perusahaan, owner. Jadi saya ada beberapa perusahaan besar hubungin saya untuk balik dan pegang perusahaannya gitu ya. Dan saya melihat that's it ya. Terus ada dari Jerman datang ajak saya dinner sampai 3 kali. Yaitu bos gedenya Heidelberg Cement dan mengatakan come back saya bilang ya. Dan saya bergumul dan akhirnya saya pilih Indosemen. Itu sih kurang lebih. Dan waktu itu Bapak menempuh seminari berapa tahun? 2 tahun. Betulnya program 3 tahun. Tapi saya bilang sama dekannya, saya mau masuk sekolah ini kalau saya dikasih kesempatan bisa finish dalam 2 tahun. Saya benar-benar lakukan itu. Jadi saya hajar winter, summer, saya hajar terus tuh ya. Jadi saya ngambil session on-site 4 kelas, terus saya ambil yang online 2 kelas supaya cepat. Karena saya bilang kenapa masih? Karena saya nggak mau buang waktu, saya bilang ya. Udah tua, saya bilang udah tua. Tapi itu yang kurang lebih pertolongan Tuhan lah. Dan setelah menempuh seminari selama 2 tahun, Bapak kembali masuk ke marketplace sebagai pemimpin perusahaan. Ada gak sih Pak perbedaan ketika Bapak memimpin perusahaan sebelum tadi sekolah Alkitab, sekolah seminari, dan setelah ketika Bapak balik dari Texas? Saya melihat saya baca satu buku dari si Jim Dobson. Dia bilang orang tua itu penting untuk kayak memotret. God sighting. Jadi kalau jelasin sama anak-anak kayak potret sini, kemudian di zoom. Kemudian dijelaskan. Dan saya di seminari itu seperti dapat potret tuh. Potret-potret tertentu, potret tentang konflik, menghadapi konflik. Terus potret saya baru tahu, oh iya ada marketplace ministry. Ya saya baru tahu, oh ada crown ministry. Oh ada bagaimana mengelola keuangan tuh ada Dave Ramsey. Saya ikutin seminar Dave Ramsey di sana. Kemudian saya ikutin kebetulan Rick Warren dari seminari saya. Dia sering kali datang dan membuat fire gitu ya. Fire purpose driven life-nya dia membuat fire waktu itu lagi ngetop. Dan dia ternyata alumni seminari saya dan dia sering khotbah.
Dan itu membuat fire tertentu bahwa go back dan do something different. Dan makanya pulang saya diminta Pak Daniel Lukas Rukito menjadi anggota yayasan. Terus kemudian saya ditanya, apa beban kamu? Terus saya bilang beban saya profesional. Dan akhirnya dia bilang, ya udah buka Christian Professional Forum. Dan itu yang saya lakukan bersama beberapa CEO, teman-teman saya, termasuk Pak Dedi, Presdir Muria, Pak Kim Piao dari CEO Hino, Pak Handi ya dari Frontiers, dan kita dari terus Pak Erwin Tenggono yang dari Halodoc sekarang, dan kita membuka CPF ini menjadi mereka founder, dan kita memikirkan yang tadi kamu bilang. Kadang-kadang profesional itu kesian, sendirian di atas. Ya, jadi kalau kayak saya tuh waktu udah masuk ke gereja dianggap dewa, ya kan? Nah itu kan susah dijadiin majelis, jadiin ketua majelis. Padahal rohani saya belum tentu setinggi itu. Ya kan? Nah jadi mesti jaga image mau gak mau. Akhirnya kita jadi seorang yang itu duplicity, dualisme. Jadi kita seorang mempunyai warna berbeda, tapi keluarga kita berantakan. Kemudian di tempat kerja kita nggak tahu. Dan gak ada yang menginspire kita. Dan itu Christian Professional Forum kami bentuk untuk saling menginspire. Saling memberi api. Saling memberi God Whisper nih. Waktu kita ada pandemi pertama, kita yang paling pertama mengadakan Zoom seminar. Untuk apa? Supaya jangan kita jatuh tergeletak. Saya mengatakan Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan kita itu gak pernah Tuhan izinkan sampai jatuh, tergeletak, terpelanting-pelanting dan kelaparan. Tapi ada hikmat Tuhan. Tapi pasti kita mesti hadapi. Nah itu yang menurut saya mudah-mudahan Bright Fellowship ini menjadi tempat untuk kita bersekutu, menjadi otentik, menjadi who you are, dan menjadi tempat menangis bersama dan tempat menginspire satu sama lain. Menurut saya itu penting. Wow. Oke Pak, karena keterbatasan waktu saya harus masuk ke pertanyaan-pertanyaan sifatnya lebih praktikal lagi. Yang pertama begini, tadi Bapak share bahwa seringkali ketika seorang pengusaha dengan waktu yang sibuk gitu kan di tempat kerja, akhirnya dia masuk ke gereja diminta untuk pelayanan karena tadi bilang mungkin dianggapnya lebih dan seterusnya, tapi mereka merasa bahwa saya nggak punya waktu untuk pelayanan, udah saya dukung secara financial aja, saya dukung secara dana aja. Nah bagaimana pandangan menurut Pak Kristen, apakah sebagai seorang pengusaha profesional dengan berbagai kesibukannya tetap harus meluangkan waktu juga untuk pelayanan? Atau sebenarnya pelayanan banyak waktunya, bahkan dukungan dana juga termasuk pelayanan? Atau seperti apa sih Pak kalau menurut pandangan Pak Christian? Ya menurut saya waktu itu tergantung kita menata, menyusun. Jadi saya salah satu yang senang menata waktu. Seminggu di depan, biasanya hari Minggu saya tata tuh. Jadi satu minggu ini, terus kayak biasanya bikin program setahun di muka. Jadi setahun di muka, pelayanan, semua rapat-rapat direksi dan lain-lain saya udah minta di set. Dan waktu itu saya bisa melihat Tuhan memberikan saya mendedikasikan 2 kali sebulan pelayanan keluar, 2 kali sebulan pelayanan ke dalam di Unike. Dan itu membuat kalau kita tata, lama-lama kita tahu, ternyata banyak waktu. Tapi sayangnya banyak waktu yang terbuang karena kita nggak tata. Nah itu sih menurut saya ya. Jadi dan dedikasikan waktu, bukan hanya uang menurut saya. Tapi dedikasikan waktu itu salah satu yang kita bertumbuh. Dengan melayani orang lain, dengan mementor orang lain, kita terinspirasi apa sih di luar sana. Jadi menurut saya itu sangat penting tuh. Jadi berhadapan dengan masyarakat langsung. Dan saya dapat inspirasi bagaimana memarket, bagaimana misalnya saya sekarang punya Instagram. Kenapa punya Instagram? Karena saya punya mentor anak-anak muda. Ya kan? Jadi mereka bilang, Pak sekarang kalau kalau kita nonton TV, Bapak promo-promo tuh udah gak gitu dilihat. Tapi yang dia lihat adalah value, authenticity, dan orang pengen lihat itu. Dan dia akan hubungin dengan produk. Saya pikir, oh benar juga. Terus saya tugaskan corporate communication saya, masukin Insta saya gak gitu paham-paham juga, saya gaptek dikit. Tapi ada tim saya, ada 7 orang yang bantu saya untuk masukin. Jadi itu membuat corporate communication together with myself masuk di dalamnya dan akhirnya branding saya kena. Nah demikian juga hamba-hamba Tuhan, majelis menurut saya bisa
bisa mendapatkan insight tuh dari situ. Itu sih. Oke. Jadi sebenarnya nggak cukup untuk seorang pengusaha, ya udah yang penting saya udah dukung financial, tapi ya akan jauh lebih baik kalau kita juga bisa meluangkan waktu untuk melayani. Ya dan itu akan dibentuk Tuhan. Jadi menurut saya, Oke. saya tadi tuh tali sifatnya, salah satunya bukan hanya firman, tetapi juga itu pelayanan-pelayanan. Oke. Pelayanan itu membuat makin peka gitu. Apa yang God is working on this direction, Yeah. on that direction. Nah itu menurut saya. Jadi justru ketika kita spare time waktu kita untuk justru sengaja intentional pelayanan, justru itu yang membentuk kita juga. Betul. Dibanding kita cuman ya udah asal dukung dana, tapi kita nggak spare waktu dan tenaga kita buat pelayanan. Masih berbicara tentang waktu Pak, tadi ada pertanyaan dari salah satu partisipan yang bicara seperti ini, tentang waktu. Bagaimana solusi dari paradoks yang tadi Bapak sebutkan, yaitu saat kita perlu membangun karir, itu justru waktu di mana anak paling membutuhkan kehadiran kita. Apakah membangun karir ditunda sampai anak sudah lebih besar atau seperti apa jalan tengahnya Pak? This good question ya. Saya melihat di situlah butuh penolong. Jadi saya punya penolong yang hebat, ya istri saya. Jadi dia memahami, tetapi dia nggak membuat saya cacat, membuat saya kripling, pincang. Jadi saya nggak dipotong, nggak ditinggalkan. Udahlah papa nggak bisa, udah yuk sama mama aja. Enggak susah. Yang istri saya lakukan, kita makan siang yuk sama-sama. Kita jemput anak buat kejutan. Jadi ada waktu nggak? Yuk coba lunch appointment-nya sama anak. Kan gak mencuri waktu katanya. Lunch appointment sama anak. Nah jadi saya jemput dia kaget, loncat-loncat lihat saya ya. Terus habis itu saya traktir dia di pizza di Menteng dekat kantor saya. Terus pas sudah jam 1 kurang saya balik lagi ke kantor. Jadi menurut saya itu hal yang kecil-kecil yang istri saya lakukan. Atau istri saya jemput saya ke kantor. Waktu itu saya ingat saya sering kali dijemput, sopir disuruh pulang. Dia bawain dinner, terus dia lakukan dinner di kantor saya jam 7. Karena saya biasanya jam 7, jam 8 baru selesai. Terus dia dinner, anak-anak ada di situ main-main di kantor ya. Menurut saya itu sesuatu yang, terus pulang saya disuruh ceritain. Jadi sambil pulang kan macet-macet tuh. Jadi saya gak lose time, kalau gak saya pulang dia udah tidur. Nah itu istri saya, maksud saya luar biasa. Wow. Dan dia yang shopping around untuk beliin saya buku-buku. Jadi pas pulang kalau udah waktu tidur, kan dia gak tiap kali datang ya. Nah, terus saya disuruh ceritain, tapi bukunya dia udah belanjain. Oke. Nah, tetapi saya bilang gini, saya bilang sama istri saya, yang penting jangan bilang sama saya, lu mesti sama nih sama si Pak ini. Jangan bandingin gua sama bapak-bapak lain. Nah sekarang saya banyak dikecam saudara sama bapak-bapak lain. Karena banyak ibu-ibu bandingin saya, nama saya dipakai untuk nakut-nakutin bapak yang lain. Celakalah saya ya. Jadi bapak-bapak udah malas denger saya. Nanti gue dibanding-banding sama Christian ya. Saya bilang saya pun dulu jatuh bangun. Itu yang saudara-saudara mesti tahu bahwa saya pun dibantu dan tidak ditinggalkan. Ya, jadi saya kalau ada ibu-ibu di sini mesti jangan tinggalkan bapak-bapaknya. Kalau masih muda, kasih kesempatan untuk mereka feel itu. Dan weekend saya sangat disiplin. Karena kuncinya waktu saya muda itu, begitu pulang kantor, that's it done. Saya nggak bawa pulang tuh pekerjaan. Sampai sekarang komitmen saya itu. Komitmen saya. Nah, tapi memang susahnya sekarang kan kita kerja from home. Mau gak mau kerjaan di rumah. Tetapi kerjaan di rumah, saya begitu jam kerja, jam 8, saya udah duduk. Terus jam 5 saya udah, jadi gak boleh diganggu. Istri saya udah tahu, punya tempat gitu ya. Dan saya gak mau rapat majelis, rapat apa di situ. Jangan. Menurut saya itu gak bagus. Kecuali kalau jam makan saya dipakai dikit. Tapi setelah jam 5, oke, fine aja kalau ada apa-apa. Jadi menurut saya itu penting sekali menunjukkan disiplin. Dan penting sekali untuk punya seninya di situ lah. Dan di situ lah tadi saya udah bilang kan, kita diproses. Kenapa Tuhan mengizinkan paradoks itu? Karena kita diproses. Kenapa Tuhan izinkan mistake zone justru mengambil keputusan yang begitu penting? Karena kita diproses. Dan akhirnya saya baru mengenal apa yang Paulus katakan, kita hidup seperti di bejana tanah liat supaya jangan kitanya yang dipermuliakan, tetapi Tuhannya yang mold me, fill me, ya kan? Itu menurut saya itu penting tuh tim. Wow, luar biasa sekali Pak. Pak, saya ada pertanyaan lagi dari partisipan kita dan menurut saya 2 pertanyaan ini nyambung. Yang pertama dia tanyakan adalah, jadi apakah gak apa-apa kalau dalam situasi tertentu kita sedikit abu-abu, yang penting kan hatinya putih, yang penting kan motivasinya tetap pengen kebaikan. Satu pertanyaan lagi yang juga serupa, apakah ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan itu artinya bukan pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan?
25 tahun yang lalu, saudara, saya disuruh pegang satu perusahaan, anak perusahaan kami, yang waktu itu perusahaan rugi. Dan mereka ini waktu saya datang punya bukunya banyak. 3 buku gitu. Jadi ada buku untuk bos, ada buku untuk pajak, ada buku untuk laporan ke yang benarnya. Nah waktu saya datang, saya bilang sama bos saya, I don't feel comfortable itu. Dan saya bilang kasih kesempatan saya. Tapi saudara bisa bayangkan kalau saya quit at that moment, perusahaan itu gak akan menjadi lebih baik. Betul gak? Menurut saya nih. Tapi saya punya dorongan yang kuat, saya bilang kasih saya 3 tahun. Apa yang saya akan lakukan? Saya bikin account, sub-account yang jelas di accounting, kalau sudah jadi orang accounting. Terus saya bikin sistem, approval, workflow yang jelas. Terus saya bilang nanti dengan kita rapor cuma 1 buku dan pajak yang benar, I feel this company could be profitable. Dan betul itu terjadi. Ya, jadi dengan cost management dan dengan kita lakukan 3 tahun, 2 tahun setengah waktu itu, cleaning up the book. Tapi dalam 2 tahun setengah itu kalau ada orang bertemu saya, mereka tahu saya lagi mengerjakan yang sifatnya tadi, quote unquote abu-abu. Tapi I'm on that direction gitu ya. Mungkin orang gak ngerti tapi I'm on that direction. Working in progress istilahnya. Nah menurut saya itu authenticity. Yang gak bisa saudara bohongin saya bisa. Tapi bohongin Tuhan gak bisa. Kalau saudara cuma bilang gak apa-apa ini gue lagi kerjaan yang benar kok. Hati gue putih. Ya, menurut saya dan satu prinsip saya dari dulu. Setiap ada api pasti akan ada asap. Dan I feel it's very important in beginning. Seandainya sistem masih gak baik. Seandainya perusahaan saudara masih gak baik. Tapi at least dirimu baik. Jangan sampai dirimu masuk. Dan membuat perusahaan itu makin gak baik. Karena kita mikirin sesuatu yang tidak baik menjadi lebih rusak. Tetapi waktu kita ada, Tuhan tempatkan. Kita kasih target waktu. Kemudian kita minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan akan kirim berbagai orang yang amazing gitu. Tuhan cleaning up one by one. Nah menurut saya ini adalah proses. Dan saya ngalamin bukan hanya satu perusahaan tapi banyak. Banyak proyek, banyak hal-hal yang ya cleaning up. Dan saya baru pagi ini ya saya chit-chat sama salah satu bisnismen besar. Kemudian dia mulai percaya saya bahwa I'm doing the working in progress gitu. Dan saya tahu ini kita mesti berjibaku. Tapi banyak yang menjadi silent. Waktu masuk terpesona dan cekokin duit. Dan dia udah menikmati dan akhirnya dia tergulung. Dan akhirnya dia udah gak bisa keluar lagi, udah tenggelam. Nah itu menurut saya hati-hati para profesional, para bisnismen. Jangan sampai kita masuk ke lumpur yang menjerat kita dan makin lama makin dalam. Mungkin kalau kita udah termasuk dan udah kejerat. Dan kita udah berenang di dalamnya. Kita mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Jangan sampai tadi tuh. Kita udah berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian kita duduk di kumpulan pencemooh. Dan kemudian kita menjadi orang fasik deh, nyemplung. Dan kita gak baca firman. Jadi omong kosong kalau saudara gak pernah baca firman. Saudara mau perbaiki sistem. Omong kosong kalau saudara gak punya api itu tuh. Siapa yang membersihkan gitu. Pertanyaannya gak ada yang membersihkan. Kalau saudara gak punya komunitas yang baik. Siapa yang akan mengingatkan kamu. Kalau saudara gak pernah nyatet. Siapa gak pernah doa, gak pernah punya upper room. Mungkin saudara menganggap saudara lagi melayani Tuhan, tapi mungkin Tuhan mengatakan satu waktu, kenyal engkau, aku tidak mengenal engkau. Gitu menurut saya itu hal yang saya rasakan sih. Jadi I always say to God, setiap pagi saya sering berlutut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya takut dan gentar. Hari ini saya takut dan gentar. Saya khawatir sekali. Ya, nah itu saya katakan dengan jujur dan Tuhan memberi saya. Misalkan Tuhan memberi saya satu kali Mazmur 32 ayat 8. Mataku tertuju padamu. Aku hendak menunjukkan jalan padamu. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Ya, itu seperti disiram air itu, Tim. Jadi waktu saya bilang Tuhan, I cannot do it. Pagi ini, I'm wondering apa yang Tuhan mau berbicara. Tuhan kasih firman Tuhan itu. Ya, kemarin saat teduh saya dari situ juga Mazmur 32 ya.
Itu sih, Ordinary Bread kalau salah hari ini. Kalau sudah baca Ordinary Bread hari ini Mazmur 32 kalau salah ya. Demikian. Jadi sebenarnya pada akhirnya kita harus balik mempertahankan authenticity dan integrity tadi. Dan untuk mempertahankan dua itu ya harus back to the Bible. Harus punya relationship sama Tuhan dan tadi relationship dengan teman-teman seiman komunitas yang bisa mendukung kita on the right track. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterusan waktu. Ada pertanyaan yang praktikal juga dari salah satu partisipan kita. Dia berkata seperti ini, dalam pekerjaan saya sering berkunjung ke sekolah-sekolah muslim. Staf saya perempuan yang notabene orang Kristen itu tanda kutip ya dipaksa untuk memakai hijab. Apakah jika mengikuti amanah dari sekolah tersebut itu secara tidak langsung staf saya menyangkal iman secara halus atau ya itu hanya bentuk kulturasi? Yang penting kan imannya tetap benar, ini hanya ya udah menghormati budaya saya yang berbeda. Nah sejauh mana sih Pak antara praktek dalam kondisi real seperti ini? Di satu sisi kita ngerasa yang penting kan imannya tetap sama Tuhan, ini cuma tampilan luar. Tapi satu sisi juga tampilan tersebut menunjukkan identitas dari agama tertentu di negara kita. Ya, saudara saya ikut itu siraman rohani. Kalau bulan puasa, saya mau gak mau ikut siraman rohani, ya. Jadi siraman rohani untuk sebelum buka puasa kan ada siraman rohani. Saya ikut di tengah-tengah wartawan ibu kota, wartawan bisnis, ya. Terus kemudian sama kampung sekeliling, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang sama karyawan, sama-sama waktu sebelum pandemi. Sekarang lewat online. Dan saya nggak merasa saya spoil myself di sana, tapi justru saya memperlihatkan saya leader for all gitu ya. Kalau saya leader for all. Tetapi waktu saya memimpin dan mereka tahu ini, dan saya memimpin dengan prinsip yang menurut saya ya prinsip Kristiani dan mereka kenal saya. Dan itu hal yang cukup unik dan membuat apa ya namanya, ya itulah indahnya punya pluralisme di dalam dunia yang berbeda, ya. Dan bagi saya tidak ada masalah sih, bagi saya tidak ada masalah untuk saya menghormati dengan hal-hal itu. Dan tentunya saudara yang punya sekali lagi authenticity saudara, bergumul sama Tuhan. Kalau ada hal yang saudara tahu ini nggak benar, tapi saudara udah mentolerir dan Tuhan berbicara, mungkin minta hikmat sama Tuhan, what should I do? Gitu. Dan nanti Tuhan akan kirim. Itu mengalami Tuhan. Proses mengalami Tuhan adalah seperti buku Blackaby, Experiencing God is very good book. Kalau saudara belum baca, saudara harus baca. Ya, jadi mengalami Tuhan salah satunya membiarkan Allah berdaulat, mengizinkan, mengenal kenapa Tuhan tempatkan saya di sini. Kenapa kok saya mengalami ini? Mungkin episodenya belum selesai. Baru episode awal seperti Yusuf. Jadi Yusuf belum tahu. Kalau belum tahu diam. Tanya, berdoa banyak. Mungkin tengah-tengah belum tahu juga. Jeblosin penjara. Sampai di ujung di kejadian 50, kejadian 52 baru Yusuf mengatakan kamu memang mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Dia baru kenal. Lihat apa? Lihat ada untaian Tuhan. Kayak saya juga gitu sama di umur 13 sampai 17. Saya komplain banyak sama Tuhan, kenapa saya gak punya, kenapa saya naik sepeda, yang lain pada naik mobil. Kenapa kok saya gak pernah beli motor, dibeliin susah payah motor bebek, dicuri lagi. Saya pernah kecurian motor dan saya bertanya kenapa Tuhan, saya belum bisa jawab. Sampai saya umur 40 tahun baru saya tahu, oh God is preparing me. Gitu. Tiap-tiap orang, tiap saudara mesti ada Tuhan yang prepare something gitu. Nah itu Allah, Tuhan kamu membiarkan Allah yang berdaulat to speak to you, to talk to you. Nah itu hal yang indah gitu menurut saya ya. Jadi hal yang indah sekali kalau seperti I walk in the garden alone while the dew is still on the roses kan. And he talks with me and he walks with me. And he tells me I am his own. Ya kan? Nah itu menurut saya powerful sekali. Kalau saudara punya waktu membiarkan dia talk dan Tuhan mengatakan kenapa kamu takut? You are my own. Biji mata saya. Nah itu hal yang gak bisa dibayar gitu. Kalau pemimpin punya itu menurut saya yang ada kegentaran pasti ada. Seperti pandemi ini
Seperti perang Ukraina Rusia, menurut saya itu sesi yang berbeda lagi. Yeah. Tapi menurut saya kalau dari segi makroekonomi is a big things Yeah. untuk kita hadapi. Yeah. Tapi makanya itu yang buat saya gentar ya. Tapi and he walks with me, he talks with me. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Dan you are my own. Yeah. Dan kamu bukan untuk di sini kok. Ini cuma training ground at the end. Yeah. Jangan lupa ini dunia kita hanya training ground. Tapi ujung-ujungnya kita dibentuk menjadi manusia Allah dan gambar dan rupa. Itu yang saya selalu ingatkan diri saya. It's not this destiny. Bukan kesuksesan ini destiny saya. Tapi kesuksesan mau dibentuk Tuhan. Itu kurang lebih begitu. Ya, jadi saya rasa cukup jelas jawabannya buat tadi yang bertanya. Jawabannya nggak masalah, tapi mempertahankan authenticity dan juga minta hikmat sama Tuhan. Ini saya juga inspired dari jawaban Bapak. Saya teringat E.W. Tozer dalam bukunya Pursuit of God juga mengatakan kan bahwa bukan apa yang kita kerjakan yang menentukan pekerjaan kita sekuler atau sakral, kudus, tapi the reason, alasan mengapa kita melakukannya. Dan waktu kita juga sudah habis, tapi satu pertanyaan terakhir Pak, ini saya juga merasa penting. Ada yang bertanya bahwa bagaimana mengatasi rasa kehilangan yang mungkin muncul ketika seorang profesional memasuki usia pensiun Pak? Itu butuh sesi tersendiri. Itu sesi tersendiri. Oke, berarti join Bright Business Fellowship dan kita akan bikin sesi khusus untuk itu ya. Ya mempersiapkan pensiun saudara ya. Jadi saya selalu pikir gini, saya jawab singkat saja. Naik gunung dengan turun gunung, susah yang mana? Kadang-kadang orang bilang naik gunung karena capek. Belum tentu. Karena naik gunung punya api. Saya mau mencapai puncak, tapi pas turun gunung punya api yang ditinggal di atas gitu. Nah itu mempersiapkannya butuh ilmu tersendiri. Saya by the way saya juga memasuki umur pensiun sebetulnya 55 tahun. Saya di Indosemen 55 tahun umur pensiun, tapi untuk direksi terserah shareholders ya. Tetapi saya selalu bilang ini the time, wow, time is fly so fast ya. Benar, kita mesti prepare something that, tapi itu butuh sesi yang panjang ya. Tapi saya cuma ingetin itu aja. Siap-siap nanti mohon kesediaannya Pak ya untuk kami undang kembali bawakan sesi tersebut Pak. Dimungkin dari jauh-jauh hari dulu Pak. Oke Pak Christian, sekian untuk sesi talk show kita pada hari ini dan sangat-sangat luar biasa, inspiring. Saya pribadi juga belajar banyak dan saya yakin semua partisipan, peserta yang ikut pada sesi seminar hari ini juga sangat terberkati dari sharing Pak Christian. Terima kasih Pak, kami doakan bahwa Tuhan terus memberkati Bapak, terus memakai Bapak dalam marketplace, dalam pelayanan, semua yang Bapak kerjakan Tuhan yang jadikan berhasil. Untuk mengakhiri sesi ini saya akan mengundang perwakilan dari GKS Sunter untuk memberikan apresiasi. Saya undang untuk Bapak boleh bangkit berdiri. Saya minta dengan hormat Pak Astan untuk boleh menyerahkan apresiasi, tanda terima kasih kepada Bapak Christian Kartawijaya sambil difoto. Saya pakai masker sebentar ya. Boleh memberikan tepuk tangan, terima kasih. Terima kasih. Sorry. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih juga kepada Pak Christian. Baik, terima kasih. Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung akhir dari acara kita. Dan kalau tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa di akhir saya akan share bagaimana cara bergabung dalam komunitas pengusahaan profesional Bright Business Fellowship. Harusnya sudah tampil di layar monitor Zoom saudara, ada 2 kontak nomor telepon yang Bapak Ibu bisa kontak, bisa WhatsApp, tinggal ketik saya chat join BBF atau Bright Business Fellowship dan kita akan masukkan Bapak Ibu ke dalam WhatsApp group dari Bright Business Fellowship. Dan sebelumnya memang komunitas ini kami buat sebagai private community, ini komunitas tertutup, gak terbuka buat semua orang, hanya bagi mereka yang sebagai dengan background sebagai pengusaha dan profesional. Jadi tadi saya lihat kalau ada peserta yang masih mahasiswa atau belum bekerja, ya mohon maaf tapi ini kita buat eksklusif. Kenapa? Karena memang kami buat terbatas supaya kami bisa secara lebih efektif lagi melayani Bapak Ibu yang tergabung di komunitas ini. Sekian sesi untuk seminar dan talk show hari ini, Business and Faith. Kita telah menyaksikan perjalanan yang luar biasa, bagaimana Tuhan memakai seorang Pak Christian Kartawijaya. Dan saya juga berdoa, berharap dan percaya ketika kita mau menjaga integritas kita, authenticity kita, Tuhan juga akan terus memakai kita di marketplace,
dimanapun kita berada. Kita mengakhiri sesi kita pada hari ini dengan doa dan minta dengan hormat Lo Muse untuk boleh menutup kita dengan doa. Kita akan bersama-sama, kita bersatu di dalam doa menutup seminar pada sore hari ini. Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, penuh kebajikan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti seminar yang begitu indah melalui seminar atau ceramah yang disampaikan oleh Bapak Christian, kesaksian daripada beliau di dalam kehidupan, pelayanan, dan juga pekerjaannya. Kami boleh melihat seorang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang juga terus berusaha menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya dan terus belajar, bersandar, beriman kepada Tuhan sehingga hidupnya menjadi terang dan garam di tengah-tengah marketplace daripada hamba-Mu. Dan kami bersyukur melalui apa yang disampaikan beliau, kesaksian beliau, boleh memberikan insight, memberikan akan motivasi, memberikan akan inspirasi kepada saudara yang hadir pada sore hari ini. Dan juga sekaligus memberikan satu persiapan, satu pembentukan bagi rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini, sehingga kami boleh melangkah ke depan dengan bersandar kepada Tuhan, dan kami boleh mengambil satu tekad untuk lebih beriman kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, memiliki integritas sebagai seorang pengusaha atau seorang profesional, boleh bersaksi bagi Tuhan. Tuhan berkati akan pelayanan hamba-Mu, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, dan juga berkati setiap saudara yang hadir pada sore hari ini. Diberkati oleh firman Tuhan, oleh ceramah pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa bersama. Amin. Amin. Demikian akhir dari seminar kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sediaan waktu dan kehadirannya. Sampai jumpa kembali di Bright Business Fellowship dan Tuhan memberkati.